Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syarintan Amalia dengan NPM 2311201. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang gaya kepemimpinan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah melihat seseorang memimpin, baik di sekolah, organisasi, tempat kerja, maupun di lingkungan masyarakat. Namun, setiap pemimpin memiliki cara yang berbeda dalam memimpin anggotanya. Ada yang tegas, ada yang santai, ada juga yang selalu ngajak diskusi bersama. Nah, perbedaan cara memimpin itulah yang disebut sebagai gaya kepemimpinan. Di video kali ini, kita akan mempelajari pengertian gaya kepemimpinan, jenis-jenis gaya kepemimpinan, kelebihan dan kekurangan setiap gaya kepemimpinan. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita mulai pembahasannya. Nah, gaya kepemimpinan adalah cara seseorang pemimpin mempengaruhi, mengarahkan, dan membimbing anggota atau bawahannya untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap pemimpin memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengambil keputusan, memberikan arahan, dan berinteraksi dengan anggota timnya. Gaya kepemimpinan dipengaruhi oleh kepribadian pemimpin, situasi organisasi, karakter anggota, dan yang terakhir tujuan yang diingin dicapai. Seorang pemimpin yang baik tidak hanya mampu memberi perintah, tetapi juga mampu menciptakan kerjasama, motivasi, dan suasana kerja yang nyaman. Ada juga nih contohnya di kehidupan nyata, ketua kelas yang selalu mengajak musyawarah sebelum mengambil keputusan. Lalu pelatih olahraga yang tegas dan disiplin kepada timnya. Dan yang terakhir, pemimpin organisasi yang memberikan kebebasan anggota untuk berkreasi. Semua contoh tersebut menunjukkan adanya gaya kepemimpinan yang berbeda. Nah, ada juga nih jenis gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter adalah gaya memimpin di mana semua keputusan ditentukan oleh pemimpin. Anggota atau bawahan harus mengikuti instruksi tanpa banyak memberikan pendapat. Ciri-cirinya seperti pemimpin sangat tegas, keputusan diambil sendiri, disiplin tinggi, komunikasi satu arah. Nah, kelebihannya itu seperti keputusan cepat diambil, cocok dalam kondisi darurat. Yang terakhir adalah organisasi lebih teratur. Ada juga nih kekurangannya. Anggota kurang bebas berpendapat, lalu suasana kerja bisa terasa tegang. Dan yang terakhir, kreativitas anggota terbatas. Ada juga contoh di kehidupan sehari-hari, seperti seorang pelatih yang mengatur seluruh strategi pertandingan tanpa menerima masukan dari pemain. Nah, ada juga gaya pemimpinan demokratis. Gaya demokratis adalah gaya kepemimpinan yang melibatkan anggota dalam mengambil keputusan. Pemimpin tetap memegang kendali, tetapi menghargai pendapat anggota. Ciri-cirinya seperti mengutamakan musyawarah, komunikasi dua arah, kerjasama yang baik, anggota aktif berpartisipasi. Ada kelebihannya juga loh, seperti anggota merasa dihargai, hubungan kerja lebih harmonis, kreativitas berkembang. Selain ada kelebihan, ada juga kekurangannya, seperti pengambilan keputusan lebih lama dan sulit diterapkan jika anggotanya terlalu banyak. Ada juga contoh di kehidupan dunia nyatanya, yaitu ketua organisasi yang mengadakan rapat bersama sebelum menentukan program kerja.
Gaya ini sering dianggap sebagai gaya kepemimpinan yang ideal karena menciptakan suatu suasana yang nyaman dan terbuka. Ada juga gaya kepemimpinan liberal atau bebas. Gaya liberal adalah gaya kepemimpinan yang memiliki kebebasan besar kepada anggota untuk bekerja dan mengambil keputusan sendiri. Pemimpin ini hanya memberikan arahan umum. Ciri-cirinya itu seperti kebebasan tinggi, pengawasan minim, dan yang terakhir, anggota bekerja mandiri. Lalu kelebihan dari gaya ini adalah meningkatkan kreativitas anggota, lebih percaya diri, cocok untuk tim profesional. Ada juga nih kekurangannya, seperti kurang terkontrol, bisa menimbulkan kebingungan, yang terakhir, tanggung jawab pemimpin berkurang. Contohnya yaitu pemimpin tim desain yang membebaskan anggotanya menentukan konsep kreativitas mereka sendiri. Ada juga gaya kepemimpinan transformasional. Gaya transformasional adalah gaya kepemimpinan yang mampu menginspirasi dan memotivasi anggota untuk berkembang lebih baik. Pemimpin transformasional biasanya memiliki visi yang kuat dan mampu membawa perubahan positif. Nah, di sini ada ciri-cirinya seperti memberikan motivasi tinggi, menginspirasi anggota, fokus pada perubahan dan perkembangan. Ada juga kelebihannya, yaitu anggota lebih semangat, meningkatkan inovasi, berhubungan kerja positif. Nah, selain ada kelebihan, ada juga nih kekurangannya, yaitu membutuhkan pemimpin yang benar-benar kompeten, dan yang terakhir, tidak semua anggota mudah mengikuti perubahan. Ada contohnya, yaitu seorang pemimpin perusahaan yang mengajak timnya berinovasi untuk mencapai target baru. Selanjutnya, gaya kepemimpinan situasional. Gaya situasional adalah gaya kepemimpinan yang menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang dihadapi. Artinya, pemimpin bisa bersikap tegas dalam kondisi tertentu, tetapi juga bisa demokratis atau santai dalam kondisi lain. Ciri-cirinya yaitu fleksibel, mudah menyesuaikan keadaan, memahami kebutuhan anggota. Lalu ada kelebihannya nih, lebih efektif, mudah diterapkan berbagai kondisi, lalu hubungan kerja lebih baik. Nah, selanjutnya kita bahas kekurangannya. Membutuhkan kemampuan analisis tinggi, pemimpin harus cepat beradaptasi. Contohnya, ketua panitia yang tegas saat acara berlangsung, tetapi santai ketika saat diskusi persiapan. Nah, pentingnya memahami gaya kepemimpinan yaitu mengapa gaya kepemimpinan penting untuk dipelajari karena gaya kepemimpinan sangat mempengaruhi kinerja anggota, semangat kerja, hubungan dalam organisasi, dan keberhasilan pencapaian tujuan. Pemimpin yang baik biasanya harus mampu memilih gaya kepemimpinan yang tepat sesuai situasi. Misalnya, saat keadaan darurat, gaya otoriter mungkin diperlukan, lalu saat ingin mencari ide kreatif, gaya demokratis lebih cocok. Dan saat anggota sudah ahli dan mandiri, gaya liberal bisa digunakan. Artinya, tidak ada gaya yang paling sempurna untuk semua keadaan. Lalu, contoh gaya kepemimpinan di kehidupan sehari-hari, yaitu dalam kehidupan sehari-hari, gaya kepemimpinan dapat kita temukan di berbagai tempat. Contohnya, guru di kelas, lalu ketua organisasi, pelatih olahraga, pemimpin perusahaan, bahkan ketua kelompok saat mengerjakan tugas bersama, cara mereka mengatur anggota, cara mengambil keputusan, dan menyelesaikan masalah, menunjukkan gaya kepemimpinan yang digunakan. Oleh karena itu, memahami gaya kepemimpinan juga membantu kita menjadi pemimpin yang lebih baik di masa depan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan adalah cara seseorang pemimpin dalam mengarahkan dan mempengaruhi anggotanya untuk mencapai tujuan bersama,
Beberapa gaya kepemimpinan di antara lain ada otoriter, demokratis, liberal, transformasional, situasional. Setiap gaya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga penggunanya harus disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan organisasi. Semoga materi kali ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. See you!